1, 2, 3. Puluhan pedagang alun-alun yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan melakukan aksi damai di kantor Wali Kota Pekalongan Kamis 29 Desember pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nampak para pedagang alun-alun Kota Pekalongan ini berdiri di depan kantor Wali Kota sambil menunggu jawaban dari pemerintah Kota Pekalongan. Para perwakilan pedagang kaki lima ini akhirnya diizinkan masuk 5 orang. Mereka lantas beraudiensi dengan Wali Kota, Sekda, Asisten 2, Kepala Dindakop UKM, Kepala Satpol P3KP, dan Kasat Intel Kota Pekalongan. Aksi ini sendiri merupakan buntut dari Surat Wali Kota Pekalongan nomor 510/4154 tanggal 23 Juli 2022 tentang pemberitahuan bahwa PK5 tidak diperkenankan berjualan di alun-alun Kota Pekalongan karena alun-alun akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kebijakan tersebut tentu berdampak kepada para pedagang yang ada di sekitar alun-alun Kota Pekalongan. Dan sampai saat ini setelah 6 bulan berjalan, ada beberapa pedagang yang belum mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah Kota Pekalongan. Dalam aksi damai tersebut, Misbah Ketua Aliansi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya meminta tempat relokasi, meminta perhatian pemerintah dalam bentuk penjaminan sewa tempat di pendopo alun-alun Kota Pekalongan, serta meminta kompensasi atas terputusnya jalan pangan. Sangat-sangat sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Namun dari rekan-rekan tetap tidak merasa bahwa ini kami diperhatikan. Karena apa? Yang terjadi tidak ada tindakan apapun, bahkan justru keadaannya semakin kesini juga semakin memburuk. Artinya gini, 5 bulan terakhir sejak adanya relokasi, itu kan rekan-rekan mengharapkan ada tempat relokasi sementara, ya kan? Kami berinisiatif untuk menyewa gedung atau lahan pendopo, ya kan? Diskresinya dengan pihak pemerintah Kajen sudah turun, ya kan, harga berapa meter persegi, harganya per meter persegi berapa, sudah semuanya deal. Ya sudah deal, suratnya sudah masuk ke Sekda sudah turun ke aset, kembali lagi, tinggal tunggu SK dari Bupati. Ternyata terganjal. Apa yang menjadi penyebab terganjalnya ini, Pak Budi, mohon dimengerti. Dari pihak Kajen menginginkan ikut adanya pendampingan pertanggungjawaban dari pemerintah kota. Itu juga sudah kami sampaikan berkali-kali, termasuk ke Bu Ning sendiri. Saat itu Pak Nenang sampai nangis-nangis. Kalau cuma kami dikasih tahu, mohon maaf Bu, itu kan ada tulisannya pendopo disewakan, ya kami tidak bisa menjawab apa-apa, ya memang kami sudah bisa baca itu, tapi kan ternyata prakteknya seperti itu. Harus ada pendampingan. Kami siap membayar sewanya berapa, kita nggak nawar serupiah pun dengan mereka. Betapa kami sangat membutuhkannya, per rupiah pun kita nggak tawar. Berapa persegi harganya sesuaikan dengan rumusnya, NJOP-nya dan lain sebagainya. Kami ngikut. Berapa meter persegi, terus persyaratannya untuk mana-mana yang tidak boleh tersentuh, kami ngikut semua. Sangat-sangat kami itu kooperatif sekali. Ini loh cagar budayanya pendopo, jangan dipakai. Ya, kami siap. Kita gambarkan layoutnya bahwa pedagang hanya di sini. Kita akhirnya sampai terakhir dari sekdanya kabupaten mengatakan, Mas, minggu depan adalah kabar gembira tentang terkait dengan SK itu. Dengan adanya itu kita menghubungi asetnya untuk meminta izin pemasangan instalasinya, drainase sementara untuk nanti ketika SK itu turun kami langsung bisa bekerja. Sudah kita pas syarat puluhan juta kita sudah keluarkan untuk instalasi listrik di sana, untuk drainase juga. Ada bukti-buktinya masih terpasang semua. Ternyata justru perkembangan yang terjadi sekarang lucu. Dari pihak kabupaten ada ormas, mengatasnamakan ormas akan mengontrak pendopo selama 5 tahun. Apresialnya sudah dikeluarkan, masih tawar-menawar harga. Itu sumbernya A1, kami punya buktinya. Satu kabupaten. Iya, buktinya kuat sekarang mereka menggunakan Informasinya dari sumber yang sangat valid sekali. Ada buktinya. Ring satu. Ya, satu apapun. Sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan informasinya itu, bahwa mereka sudah ada apresial untuk menggunakan pendopo selama 5 tahun, bukan hanya 3 bulan. Kami kan mengajukan cuma sementara per 3 bulan.
selama pemerintah kota belum bisa menyiapkan lahan relokasi, kami masih pakai sewa itu dulu. Dan itu sesuai arahan dari Pak Budi, itu sesuai arahan dari Pak Sekdanya Kajen juga demikian. Sistem kerjasamanya nanti apa sistem mau apa, istilahnya mereka G2G atau B2G, ya kan kita ngikut semua. Nah ternyata mereka ada kunci di situ. Pemerintah kota diminta untuk ikut bertanggung jawab tentang pelaksanaan program kami sebut sebagai program Pasar Rakyat Pendopo. Sementara itu, Wali Kota HA Afzan Arslan Jonet menanggapi hal tersebut, bahwa aksi damai ini disambut dengan baik oleh pemerintah Kota Pekalongan. Pemerintah juga akan sesegera mungkin membahas dan menindaklanjuti terkait tuntutan dari pedagang alun-alun tersebut. Yang terpenting, Wali Kota berpesan bahwa pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin dan berikhtiar untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ia berpesan kepada masyarakat untuk tetap kondusif dan terus berkomunikasi dengan pemerintah, Dindakop, dan Dewan untuk mendapatkan solusi terbaik. Ya, mereka menyampaikan 3 aspirasi mereka. Segera akan kita bahas, segera akan kita tindak lanjuti. Yang terpenting adalah kita sudah mendengarkan aspirasi mereka. Sebetulnya untuk usaha atau keterlibatan dari pemerintah itu juga sudah maksimal pada waktu itu, tetapi ternyata perkembangannya kok tidak sesuai dengan harapan, ya, tidak sesuai dengan harapan. Nanti akan kita komunikasi lagi. Yang terpenting adalah kita pesan kepada semuanya bahwa apapun kita selalu ikhtiar, apapun kita selalu berusaha, apapun kita selalu mengupayakan apa yang semaksimal mungkin bisa kita upayakan. Yang terpenting adalah menjaga kondusivitas, itu yang penting, kondusivitas kota, kondusivitas semua masyarakat. Ya, mudah-mudahan mereka juga aksi damai hanya mengutarakan aspirasi mereka. Mudah-mudahan tetap semuanya kondusif, dan di samping komunikasi ke kita, komunikasi ke Dindakop, mereka juga akan komunikasi ke Dewan bagaimana untuk bersama-sama menjaga mendapatkan solusi. Mudah-mudahan ada solusi. Aksi selanjutnya Pak dari pemerintah Kota Pekalongan apa Pak setelah adanya? Ya, ini kan pikirannya masih banyak ya. Dilalah kemarin pasar Kuripan itu terbakar, dan ini sekarang masih rapat dengan Komisi B dan para pimpinan DPR. Ya, mudah-mudahan lah ini permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, termasuk pasar kebakar, ada pedagang yang belum terakomodir dan sebagainya, segera bisa mendapatkan solusi yang terbaik, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu adalah solusi. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.